Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Mari banyak-banyak kita persembahkan dan kita panjatkan kepada Allah. Semoga dengan banyaknya kita bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmatnya, maka akan bertambah curahan-curahan rahmat nikmat Allah dalam hidup dan kehidupan kita, melebihi dari apa yang telah kita terima saat ini. Salawat dan salam mari kita ucapkan, kita hadiahkan kepada yang kita muliakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita, seluruh ahli keluarga kita, kerabat kita, mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan ini kita akan membicarakan kelanjutan pembahasan dari pertemuan yang lalu. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang golongan orang yang dicintai dan yang paling dicintai Allah, maka pada pertemuan ini kita akan bicarakan golongan orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah orang-orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, abghadu salasan wa guddi li salasin asyad. Aku benci kepada 3 golongan dan aku lebih benci lagi kepada 3 golongan. Sebelum kita uraikan satu demi satu siapakah golongan yang dibenci dan yang paling dibenci Allah, maka perlulah kita pahami dengan baik. Menjadi orang yang dibenci dalam hidup ini tidaklah enak. Sebab kita kalau sudah dibenci oleh Allah, maka hidup kita ini akan jadi susah, jadi sempit. Jangankan dibenci Allah, pencipta seluruh alam semesta, pemberi rezeki, penolong kita, dibenci oleh keluarga, dibenci oleh saudara, dibenci oleh tetangga, dibenci oleh sahabat saja, kita sudah tidak enak. Udah susah kita dalam hidup ini. Mau keluar takut, malu. Mau kesana kemari tegang perasaan. Kenapa? Banyak orang yang benci. Makanya tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini mau dibenci oleh makhluk Allah, apalagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kenyataannya tetap saja dalam hidup ini ada orang yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah golongan orang-orang yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah dalam hadis qudsi menyatakan, abghadul fakiril bakhil wa guddi lil ghadiyil bakhil asad.
golongan pertama yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah adalah orang fakir, orang miskin yang pelit. Bakhil, pelit. Orang fakir, orang miskin, kita tahu fakir miskin adalah orang yang kekurangan dalam hidup. Yang hartanya bisa kita katakan sedikit. Pelit, Allah benci. Padahal memang fakir, memang miskin. Tapi Allah benci. Karena Allah tidak suka dengan sifat pelit. Akan tetapi yang paling Allah benci adalah orang kaya yang pelit. Kalau ada orang fakir pelit, Allah benci. Tapi kalau ada orang kaya, Allah lebih benci. Kenapa? Punya kelebihan banyak. Harta melimpah. Ilmu mungkin tinggi. Kekuasaan mungkin besar. Ketenaran. Tapi pelitnya luar biasa. Seolah harta itu menjadi miliknya sendiri. Habis untuk dirinya. Padahal sekaya-kayanya orang. Karena kalau makan tetap dalam batasan. Makan untuk mengisi perut. Nggak bisa karena kaya itu terus makan melebihi dari isi perut. Itu nggak bisa. Jadi yang bikin orang kaya itu jadi pelit itu karena emang sifat tamak. Sifat serakah itu. Mau semua, nggak mau yang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab Allah itu paling benci. Ada siogianya harusnya orang kaya itu bisa murah, bisa berbagi. Dia punya kelebihan. Dengan kelebihan itu pun diambil sedikit, dia nggak rugi. Tapi ternyata ada juga orang kaya ini yang pelit. Kayaknya kalau dia keluarkan cuma 1 rupiah atau 100 atau 1000 rupiah, macam mengeluarkan semua harta dia yang punya. Nah, inilah hal yang membuat Allah itu tidak suka. Allah benci sekali. Maka oleh karena itu jangan sampai pelit. Pelit bagaimanapun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking tidak sukanya Allah kepada sifat dan sikap pelit. Orang yang miskin pun yang nggak bisa sebenarnya membantu, nggak bisa sebenarnya berbagi, nggak bisa sebenarnya nolong, kalau pelit dibenci Allah. Pelit itu kenapa dibenci Allah? Karena pelit itu menentang sifat Allah. Apa sifat Allah rupanya? Pemurah. Sifat Allah itu pemurah. Suka menolong, suka membagi. Sedangkan sifat pelit itu tidak mau nolong, tidak mau membagi. Kan berlawanan dengan sifat Allah. Allah nyuruh kita supaya jadi orang yang suka berbagi, malah kita jadi orang yang gak mau berbagi, orang pelit. Makanya siapapun orang yang pelit, Allah benci. Tapi sekali lagi, orang kaya. Kalau ada orang kaya pelit, maka dia akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama, orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah. Untuk golongan yang kedua akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Bulan tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Nusaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Saksikan indahnya Ramadan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua, orang yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah adalah abghadul ghaniyil mutakabbir wa ghuddi lil faqiril mutakabbir asyad. Golongan kedua, orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah. Yang dibenci Allah adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya, orang yang punya banyak kelebihan, sombong, pamer, merasa hebat daripada yang lain. Sombong membuat Allah benci kepada orang kaya. Akan tetapi yang paling Allah benci adalah orang fakir, orang miskin yang sombong. Udah nggak punya kelebihan, nggak kaya, sombong, ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya kelebihan saja sombong, Allah nggak suka. Kenapa Allah nggak suka? Karena Allah nggak suka dengan sifat sombong sebenarnya. Makanya orang kaya yang pantas bisa pamer, bisa sombong pun Allah nggak suka. Apalagi kalau sama orang yang memang udah nggak kaya, nggak punya apa-apa, sombong. Ada orang miskin sombong, apa yang mau disombongin? Kalau orang kaya sombong masih ada, tapi Allah tetap nggak suka sama orang kaya sombong. Makanya kepada yang miskin sombong, Allah lebih nggak suka. Sebab nggak ada yang mau dipamerin, dia sombong. Apa mungkin ada orang miskin yang sombong? Sangat mungkin. Tapi tentu orang yang miskin sombong itu tidak sama dengan orang yang kaya sombong. Kalau orang kaya sombong kan dia punya harta, dia tunjukkan hartanya. Dia punya kelebihan, dia tunjukkan kelebihannya. Dia pamerkan kepada orang. Tapi ternyata orang miskin, fakir yang sombong itu disebutkan dalam hadis adalah orang yang dalam keadaan susah, tapi dia tidak mau minta tolong kepada Allah, malah minta tolong kepada makhluk Allah. Kalau bahasa kita namanya ngemis. Jadi pengemis itulah contoh orang miskin yang sombong. Minta sama Allah nggak mau, minta sama makhluk Allah mau. Dia merasa nggak butuh bantuan Allah, tapi dia butuh dengan makhluk Allah. Padahal makhluk Allah yang dimintain tolong itu adalah orang-orang yang minta tolong justru kepada Allah. Makanya jangan jadi orang miskin yang sombong. Bukan berarti dia pamerkan hartanya karena memang nggak punya harta. Jangan minta tolong kepada yang selain Allah. Kalau kita dalam keadaan tidak punya apa-apa, doa kepada Allah. Ya Allah, bantu saya, tolong saya, berikan saya kelapangan dalam hidup. Jangan keluar rumah dengan segala macam tipu daya. Seperti zaman sekarang ini banyak pengemis-pengemis yang sebenarnya cuman malas bekerja. Berangkat dari rumah pakaian rapi, sampai di simpang jalan ganti dengan pakaian yang koyak-koyak, cembang-camping, duduk dengan segala macam cara, minta tolong dengan cara menipu orang, padahal sebenarnya nggak seperti itu keadaannya. Ini orang miskin
yang sombong. Allah sangat benci. Makanya kalau jadi orang miskin sabar, jadi orang miskin ridho, jadi orang miskin banyak doa, jadi orang miskin banyak ibadah, supaya ada kelebihannya dibandingkan dengan orang kaya. Kalau tidak, selamanya orang miskin gak akan punya kelebihan dibandingkan dengan orang kaya. Sebab orang kaya sudah punya banyak kelebihan yang lain. Makanya kalau dibuat perbandingan antara orang kaya dengan orang miskin dalam ibadah, sebenarnya orang kaya ya yang paling gampang punya peluang untuk dapat pahala. Paling mudah. Orang miskin yang paling susah. Kenapa? Karena nggak banyak perangkat orang miskin, nggak banyak alat untuk berbuat baik bagi orang miskin. Kecuali kalau dia mau betul-betul menjadi orang soleh, orang yang berbakti, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah benci kepada orang kaya yang sombong, yang tidak mau berbagi, tidak mau nolong, malah pamer. Tapi Allah lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong, orang fakir yang sombong. Supaya ini menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Kalau kita merasa bahwa kita orang kaya, jangan sombong. Tapi kalau kita merasa ternyata kita bukan orang kaya, itu juga nggak boleh sombong. Sebab ternyata orang yang miskin malah kalau sombong lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesombongan orang yang miskin itu bukan terletak pada kelebihan harta, bukan terletak kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki, tapi terletak kepada taat, patuh, yakin, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang miskin yang tawaduk, jangan sombong, supaya Allah tidak benci, tapi malah akan mengganti dengan cinta dan sayang. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi golongan kedua, orang yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan memperhatikan golongan yang kedua ini, sudah dua hal yang harus menjadi pikiran kita untuk tidak bersikap yang tidak baik dalam hidup dan kehidupan ini. Karena ternyata sikap yang tidak baik itulah yang menjadi penyebab kita itu menjadi orang yang dibenci atau yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dalam kesempatan ini saran yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan poin yang kedua ini. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini, hakikatnya adalah milik Allah. Allah hanya ingin tahu kita bisa menyalurkannya, apa yang diberikannya bisa disalurkan sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Kalau bisa, maka kita menjadi yang disukai. Tapi kalau enggak bisa, kita akan menjadi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa sekalian, untuk golongan yang ketiga, yang terakhir, akan kita sampaikan pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One.
Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang ketiga dan yang terakhir, golongan orang yang dibenci dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadus sabil asi wa ghuddi li syaikhil asi asyad. Golongan ketiga, orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah. Yang dibenci Allah adalah anak muda yang maksiat. Anak muda yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Anak-anak muda yang cenderung untuk berbuat kejahatan, berbuat dosa, kemaksiatan, Allah benci. Akan tetapi yang paling dibenci Allah justru adalah orang-orang tua yang maksiat. Orang-orang tua yang berbuat jahat, berbuat dosa. Jadi kenakalan anak muda itu dibenci Allah. Akan tetapi kenakalan orang tua itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda yang nakal dibenci, sedangkan orang tua yang nakal itu paling dan lebih dibenci Allah? Anak muda itu kalau nakal, kalau dia maksiat, kalau dia tidak taat, itu karena memang gejolak jiwanya yang masih belum stabil, masih labil, pingin tahu ini dan itu, pingin coba ini dan itu, sehingga kadang-kadang dia nggak pikir panjang, apa yang dibuatnya itu bagus apa enggak, yang penting dibuat dulu. Dalam kondisi seperti itu kan kalau kita melihat kan masih kita katakan maklum, pengertian. Tapi kalau ada orang tua yang umurnya sudah banyak, pengalamannya sudah banyak, perbuatan perjalanan hidupnya sudah panjang, bisa dikatakan puaslah dia menjalani hidup ini. Oh, justru malah dia masih pingin mengulang-ulang kejahatan, mengulang-ulang kemaksiatan, mengulang-ulang hal-hal yang sia-sia dalam hidup dan kehidupan. Tentu kan ini orang tua yang gak jelas pikirannya, gak jelas jiwanya. Harusnya kan makin tua itu makin paham, makin tua itu makin ngerti, makin tua itu bisa menjadi teladan. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso. Wuri Handayani. Seharusnya orang tua itu menjadi teladan. Seharusnya anak muda itu bangkit semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan. Barulah akan timbul kedamaian dan kenyamanan dalam hidup dan kehidupan. Makanya orang-orang tua yang ada, sudahlah, apa yang sudah terjadi, sudah dilakukan pada masa yang lalu, sudah selesaikan. Jangan diulang kembali. Jangan mengatakan saya dulu sudah melakukan ini dan itu. Saya dulu melakukan segala macam yang pernah dilakukan oleh orang sekarang. Jangan bangga dengan kemaksiatan, dengan dosa yang kita lakukan. Ini namanya orang nggak tahu diri. Harusnya kemaksiatan dan dosa dilakukan itu dimintakan ampun kepada Allah. Di usia yang senja dan tua ini banyak istighfar, banyak minta ampun, banyak tobat, perbaiki kembali kondisi dari perilaku kita sebelumnya. Banyak berikan nasihat anak muda. Jangan malah kita lebih parah lagi daripada anak muda kita. Karena siogianya orang tua itu kalau bisa makin tua seperti tua-tua keladi, tua-tua kelapa. Maksudnya makin tua makin bertua. Bukanlah makin tua seperti tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jadi siogianya orang tua itu makin tua seperti tua kelapa. Makin tua makin berkuah,
makin bertuah. Kenapa? Minyaknya bagus. Bukan makin tua seperti tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Makin membuat ini dan itu nggak terkendali, nggak bisa mengendalikan diri dan hawa nafsunya sendiri. Itulah makanya pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jauhkan dari perilaku yang tidak baik dalam usia kita yang senja ini. Karena ternyata Allah sangat benci kepada orang yang berusia senja, orang tua, tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan baik. Tidak mampu menjaga dirinya dengan baik. Tidak mampu menjadi teladan bagi orang lain secara baik. Justru kita harus makin tua ini bisa membimbing, bisa mengayomi, bisa mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Kalau terlanjur dan kita tidak mau merubah diri untuk menjadi orang yang bisa berubah menjadi orang yang baik, maka celakalah kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan ada 3 golongan yang dilaknat Allah dalam hidup dan kehidupan ini, yang nanti Allah sedikit pun nggak lihat dia. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah Syekhun Zanin, orang tua yang melakukan perzinahan, orang tua yang berbuat maksiat. Harusnya jadi orang tua itu malah ingatkan anak muda untuk tidak berbuat zina, ini malah yang tua berzina. Maka itu termasuk golongan yang bukan hanya dibenci Allah, tapi dilaknat Allah, dan Allah nanti di akhirat tidak mau melihat sedikit pun wajah orang tersebut. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 golongan yang pada kesempatan ini kita uraikan satu persatu, dan ini golongan orang yang dibenci dan paling dibenci Allah. Dengan mengetahui 3 golongan orang yang dibenci dan yang paling dibenci Allah, tentu kita harus mengambil kesimpulan bahwa menjadi orang yang dibenci tidak enak dalam hidup dan kehidupan ini. Jangankan dibenci Allah, dibenci makhluk Allah saja kita sudah tidak enak, apalagi dibenci oleh Allah yang memiliki seluruh alam semesta dan isinya. Mau tinggal di mana lagi kita? Mau berada di mana lagi kita? Mau minta tolong sama siapa lagi kita kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jauhilah sifat-sifat yang membuat Allah benci. Allah tidak benci dengan fisik kita. Allah tidak benci dengan keadaan orang sebagai fakir, miskin. Allah nggak benci dengan keadaan orang sebagai orang tua. Yang Allah benci adalah sifat dan perilaku kita. Sifat perilaku yang membuat Allah benci, pertama adalah bakhil, pelit. Jangan pelit dalam hidup. Yang kedua, kibir, sombong. Jangan sombong, jangan pamer dalam hidup. Yang ketiga adalah asi, maksiat, berbuat maksiat dalam hidup. Hindari itu semua, insya Allah kita akan jauh dari kelompok orang yang dibenci dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, inilah kajian utama kita pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan diri kita masing-masing untuk bisa mencegah diri kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.